Bismillahi walibni waruhil kudus al ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang, dan teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas. Tentu komentar yang berkaitan dengan video yang saya upload. Dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Oke teman-teman. Oke, ini dia teman-teman videonya. Jangan skip supaya teman-teman mendapatkan informasi yang lengkap. Ini dia. Menurut Bang Erben sama Bang Edis gimana itu? Ya tadi lagi ngomongin Ansor itu, secara asal-usul kata Nasrani. Ansor itu kita tunda dulu. Jangan dipotong-potong kalau ngomong, kasihan. Enggak, langsung antum aja lanjutin. kan mempertanyakan Aku itu baca tadi. aku baca di Alkitab sih nggak ada perkawinan di ini ya. Itu kalau yang di Yasar itu, Yasar 25, perempuan muda itu sangat cantik parasnya. Dia seorang perawan. Ribkah berumur 10 tahun pada waktu itu. Nggak ada 10 tahun ya, Pak. Itu bunyinya seperti itu. Di mana? Jadi Coba Bro Erben kasih tunjuk. Coba ada itu, nggak dicari juga nggak bakal ada itu. Iya, tapi kalau di dalam tulisan-tulisan para polemikus ya wajar. ini Kalau ada kita nggak ada. Ini ada komentar dari seorang pakar sejarah Yahudi, namanya Philip King dan Lawrence Stranger. Dia bilang, Iya. Tahun berapa dia lahir? ya dia 2001, dia bukunya ini 2001. Dia bilang gini, 2001 udah kejauhan lah bro. enggak, kamu dengar dulu. Dia bilang gini, ini komentar dia. Di Israel zaman dahulu, anak-anak perempuan menikah di usia remaja, bahkan di awal remaja. Gadis-gadis dikawinkan di usia 11 atau 12 tahun usia mereka. Meskipun ini bukan batasannya, mereka sering menikah juga di usia 9 tahun. Ini pernyataan Profesor Yahudi. Jadi gini Bang Ali, pertama-tama gini, orang Kristen itu sandarannya itu Bible. Jadi kalau kamu itu dari Bible. Seandainya kalau sandarannya adalah Profesor ini, Profesor Udin, Profesor Kucluk, ya kita nggak nyambung nanti diskusinya gitu loh. Ya, tapi kan dalam perjanjian lama itu tradisi Yahudi, bro. Tidak ada, seperti itu tidak ada. Artinya maksud saya, perkara ini memang terjadi di masa lalu, di pra-modern ya. Walaupun dalam tradisi Islam kami bisa membantahnya dengan perbandingan dalil yang sudah kami bahas panjang lebar dari tadi, bahwa dalil yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad menikahi Aisyah di usia 6, kemudian bertemu dengan Aisyah di usia 9 itu terbantahkan dengan fakta dalil yang lain, perbandingan sejarah dan pendekatan muqaranah matan. Berarti hadisnya palsu gitu. Hadisnya sahih secara sanad riwayat, tetapi tertolak secara isi matan. Jadi dalam Islam itu ada dua kajian hadis, Nah, ada kajian itu riwayat, ada kajian. Makanya gini Bang Ali ya. Jadi saya itu kan kebetulan tuh udah menggali Islam ini udah 10 tahun. Makanya saya berhenti membaca hadis karena seperti itu. Saya anggap sebagai sesuatu yang sia-sia. Kenapa? Karena nanti pun ada yang nolak gitu loh. Betul. Karena bukan sumber primer. Nah, padahal Gini saya potong. Dalam pelajaran kita terhadap berkaitan belajar hadis, jangan sampai trauma juga. Sebetulnya trauma itu kebuntuan kita di dalam ketidakmampuan nalar kita di dalam memahami ilmu hadis secara detail. tapi gini, kalau saya bilang Jangan dipotong dulu. Jadi ketika kita belajar satu hadis, bukan hadisnya dulu yang kita teliti, tetapi mustalahnya dulu. Jadi rumusan asasul hadis dulu yang kita pelajari, baru kita mempelajari matan dan menelitinya. Baru di situ ketemu kesimpulan. Jadi dalam metodologi penelitian hadis itu ada dirayah dan ada riwayah. Malah hadis itu lebih dahulu ditemukan dengan konsep dirayah. Jadi gini, ketika Anda melihat hadis banyak sekali matannya, yang satu bilang begini, yang satu bilang begini, yang satu bilang begini, itu namanya hadis itu secara matan mudharib namanya. Matan mudharib. Contoh ya, ada hadis sama, nggak ada perbedaan. Tetapi ketika ditinjau dari matannya, hadis ini mudharib, iddirab. Contoh ya, hadis Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi SAW berkata, jangan kamu turun sujud seperti unta turun, di mana unta turunnya lutut dulu baru tangan, gitu loh. Ternyata dalam analisa unta itu turun tangan dulu bukan lutut, paham nggak?
Ya, nah itulah yang disebut hadis mudharib. Maka hadis itu dipakai nggak dipakai, tapi tidak maksud seperti matanya, itu loh. Tetap turunnya. Makanya saya mengusulkan gini, gimana kalau nama itu bukan kitab sohih gitu loh. Karena bagaimana kalian mengatakan sohih tapi isinya nggak sohih, gitu kan? Ini bertentangan dengan judulnya gitu. Kalau saya mungkin Bang Erben ya Bang Erben. Seandainya kita bikin tesis begitu ya. Isi tesis itu adalah begini. Inilah daftar spare part sepeda motor. Ternyata di dalam itu ada ada apa namanya? Bahan buat ini, buat bikin apa namanya? Bikin bolu begitu. Ada tepung terigu sama gula. Ini kan nggak nyambung begitu. Jadi isi judul itu harus sudah dirombak. Makanya saya menyarankan sama teman-teman di sini, bagaimana teman-teman bisa membuat judul itu sohih, tetapi isinya tidak sohih gitu loh. Oh gini Bang jawabannya. Makanya saya berhenti membaca hadis itu karena seperti itu. Itu Anda berhenti karena Anda offset, cara meneliti hadisnya offset. Itu semua itu, makanya belajar Islam ini karomah. Islam ini Bang, Islam ini karomah. Orang-orang yang belajar Islam, mencari kebenaran Islam dengan cara yang tidak sesuai dengan kategori rumusan, itu mesti kalau nggak gila offset. Ya untung sampai nggak stres ya. Senok Horkulanje itu sampai stres ngaku syekh gitu. Jadi Bang, artinya kalau belajar soal Islam, Anda itu nggak boleh offset. Kalau offset ya begitu. Dan saya nggak percaya Anda 10 tahun belajar Islam. Baik, saya kasih contoh ya. Kita kasih contoh nih. Apakah pembuat hadis itu tidak membuat yang kalian imani sebagai nabi itu menjadi seorang pendusta? Saya kasih contoh nih. Misalnya, ada satu hadis bilang begini. Ada seorang dulu itu biasa menulis apapun yang dibilang oleh Muhammad. Jadi apapun yang Muhammad bilang dia tulis, dia catat. Tetapi dia ditegur sama orang-orang Quraisy dengan perkataan begini. Apakah kamu hendak menulis semua yang diucapkan Rasulullah padahal dia itu hanyalah seorang manusia yang terkadang dia berkata dalam keadaan marah, terkadang tidak. Nah, sehingga orang yang biasa menulis. Halo? Ya terus Ya, sehingga orang yang biasa menulis ini, walaupun saya nggak percaya dengan isi hadis itu ya, jadi gini, tapi ini kan kalian percaya gini, sehingga orang yang biasa menulis ini ngadu dia ke Muhammad. Dia bilang begini, wahai Rasulullah, orang-orang Quraisy mencegahku menulis apapun yang kau katakan, karena mereka berkata kau kadang berkata dalam keadaan marah, kadang berkata dalam keadaan senang. Terus Muhammad ngomong apa? Dia bilang begini, dia ngomongnya itu dengan membawa nama Allah. Dia bilang gini, demi Allah, dia menunjuk jari ke mulutnya. Dia pakai jarinya ditunjuk ke mulutnya, dia bilang gini, tidaklah keluar darinya, maksudnya mulut Muhammad, kecuali kebenaran. Camkan ini. Jadi tidak pernah keluar dari mulut Muhammad itu kecuali kebenaran. Tetapi di kitab yang sama, di hadis yang sama, gara-gara Muhammad ngomong sesuatu kepada para petani kurma, itu petani kurma itu gagal panen. Gara-gara mengikuti perkataan Muhammad. Nah, jadi makanya saya bilang begini. Makanya tadi saya bilang sama Bang Ali sama Wahabi tadi ya. Saya berhenti, saya pensiun membaca hadis karena saya lihat isinya kayak begitu. Gitu loh. Satu bilang tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran, yang satu bilang gara-gara mengikuti Muhammad petani kurma gagal panen. Oke, saya juga bilang Injil itu nggak bisa dijadiin patokan karena itu palsu semua. Kenapa saya katakan palsu? Jadi satu Injil itu bermacam-macam model, Bang. Saya sampai botak kepala saya, Bang, 15 tahun belajar baca Injil, Bang, nih, Bang. Nih, Bang. Kayaknya kita jangan kemana-mana dulu gitu loh. Kita kan tadi bahas hadis. Harus Bang, karena Abang udah ngomong kayak gitu tadi. Coba Beb, ente masukin aneh ke tengah. Tuh Bang, 15 tahun saya belajar Injil Bang. Kapok saya Bang, sampai botak saya palanya Bang. Dibikin stres sama kitab Injil. Sekali-kali pakainya Marmus, sekali-kali Bimbel, sekali-kali entah apa-apa nama Injilnya. Kali-kali Yohanes, sekali-kali apa itu lagi, Matius. Sekali-kali, macam kali Bang, banyak kali. Sekali-kali Eli lama sabaktani, Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau tinggalkan aku? Sekali-kali Tuhan, aduh macam mana Bang? Di kitab lain dibilang ketika anak kecil dikawinin sama Ishak, dikatakan, oh kami nggak pakai Bible. Tapi satu lari ketika di dalam Bible ada nama Ahmed dengan bahasa Bible, dibilang oh nggak bisa. Maka aku bingung Bang. Udahlah, nggak usah baca Injil lagi, pusing aku Bang. Iya, nggak apa-apa Bang. Abang memang belum pernah baca Injil, makanya Abang bisa bilang Ishak mengawini Ribka. Abang belum pernah baca hadis Bang. Baca satu ngakunya udah 10 hadis. Oh enggak, gini. Kalau Anda mengatakan yang hadis yang kamu baca itu, hadis yang kamu baca itu saya jawab. Jangan marah-marah. Bukan marah. Belum marah-marah.
Jangan merembet. Apa dulu? Minum air dulu, minum air. Iya, minum dulu. Minum air dulu. Biar Minum tak- air dulu. Udahlah. Minum air. Makanya kau jangan marah juga. Jadi kalau Minum kamu air lagi dulu, cerita, minum. Coba tunjukkan, coba kalau kau tunjukkan. lagi cerita, jangan bilang kau kapok Aduh, belajar membaca hadis, gitu bang. Sebab aku bisa Mana nggak kapok juga. kapok kan isinya seperti itu. Muslim sendiri pun ditolak hadisnya. Bukan Muslim sendiri ditolak bang, bukan menolak hadis bang. Kau tahu nggak? Kami di dalam Kenapa ditolak itu cerita Aisyah dinikahi masih umur 6 tahun? Kau dengar Timer, dulu orang timer, ngomong, timer Bang. aja gimana timer? Gimana timer? Pakai waktu timer, aja, Bang. gimana? Pakai waktu aja nggak apa-apa, Bang. Pakai waktu nggak apa-apa. Oke, pakai waktu ya, Beb Nanu. Iya. Waktu bisa. Saya ngomong, Moderatornya saya sekali. Aku nggak tahu caranya ini. Oke, anak yang mau Ana yang ngasih timer. Bentar. Apanya? Ya, kalau orang sudah baca Bible nggak usah 15 tahun, setahun aja tidak akan mungkin dia berani berkata Tahun Ishak saja muntah, menikahi Ribkah di masa anak-anak, itu nggak ada. aja muntah. Loh, kok kayak nggak berani? Justru kalau orang belajar membaca hadis 10 tahun bang, ya mesti dia ngerti hadis, tahu bagaimana Ya, keunikan. jadi gini, udah banyak orang-orang Muslim, terutama di luar ya, itu sudah banyak mereka itu yang sudah meninggalkan hadis. Jadi tunggu, Abid Nanu, sebentar. Ada lucu, ente ngomongnya lucu, orang bodoh, dia bukan hadis lagi ditinggalin, Qurannya ditinggalin, karena otaknya nggak nyampe. Abid Nanu, izin saya Iya, bicara. itu nggak ada nyampe itu mikirin arti alif lam mim itu. Gimana mau nyampe, orang ngajinya offset kok, nggak ada tertibnya, gimana sih? Jadi selama 10 tahun kamu belajar bahasa hadis, Arab. selama 10 tahun Edis Oke, belajar oke. hadis itu apa? Oke, definisinya? Coba tanya. gini nih, waktu. Ini waktu. Ana siapin waktu nih. Gimana? Ah. Ayo. Boleh. Gimana? Coba Mungkin- tanya apa? boleh ya? Mungkin 5 menit atau terserah gimana lah. 1 menit aja, 1 menit. 3 menit. Jangan, Beb. 3 menit. 3 menit. 1 menit. 3 menit ganti-gantian aja. 1 menit untuk menjelaskan. Gini aja, per orang 5 menit, gini. per orang Gini, kebagian Beb, 3 Beb. menit nggak apa-apa. Gini ya. Jadi 5 menit di kubu Kristen ada Erben dan Edis berbagi. Yang pertama Erben, yang kedua Edis, terserah dari pihak Kristen siapa duluan. Dari pihak Islam ada Sueb, ada Abid Nanu. Jadi dipakai orang-orang ini 2 menit setengah atau 3 menit, terserah. Sesuaikan dengan kesepakatan Anda masing-masing. Gimana sekali? Masih berapa kali? Boleh. Enggak apa-apa, saya moderator aja. Saya moderator yang menengahi ya. Saya netral nih. Kan Bang Erben duluan 3 menit, apa saya 5 duluan, menit Bang? ya. Oke, Duluan aja, biar, bro, biar saya yang atur ya. Kristen dulu. Biar Kristen saya dulu. atur. Baik. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya ya. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku sudah baca Bible 15 tahun, itu tidak akan mungkin berani mengatakan bahwa Ishak menikahi Ribkah di masa anak-anak. Tidak akan mungkin sampai kiamat orang bisa menemukan itu, karena nggak ada dalam Bible-nya. Saya kebetulan sudah baca. Saya kebetulan sudah baca Bible itu sudah bolak-balik ya. Kejadian wahyu itu berkali-kali sudah saya Hafal baca nggak? bolak-balik. Coba baca sekali lagi, apa Ini gimana ini? Ini waktu siapa ini? Beb, Aneh kalau Abid dapat Nanu minta waktu. tolong. Beb, Abid Nanu pakai ini jadi 5 menit dari Kristen. Nanti Islam bisa menjawab, Beb. Nanti ada Iya. waktunya buat antum. Ustaz Ali, tolong Ustaz Ali. Ustaz Ali. Ustaz, Ya, Abid Nanu, kita close mic dulu, kita biarkan mereka memberikan pandangannya, baru kita tanggapi. Ya, memang saya maklumi Oke. memang saya maklumi memang karena sudah dikatakan memang ketika saya baca hadis ya dikatakan begini, generasi terbaik bahkan dikatakan sepanjang umat manusia ini ada, generasi terbaik itu adalah orang-orang yang hidup sejaman dengan Muhammad, yaitu para sahabat. Tetapi mereka para sahabat itu terlibat di dalam peperangan gitu loh. Ada perang Jamal, perang Siffin, perang Karbala, mereka bunuh-bunuhan di situ. Yang bunuh-bunuhan di situ kan bukan orang Kristen di dalam perang Jamal, perang itu. Itu kan sesama Muslim. Jadi saya tidak kaget dan saya memaklumi kalau ada di sini yang langsung kepanasan, marah, auranya pengen panas dan marah-marah, itu saya memaklumi lah karena memang sudah dikatakan demikian. Jadi gini ya, kembali ke ini tadi ya. Di dalam Bible itu memang tidak pernah ada kata-kata semacam itu. Tetapi jelas di dalam hadis kalian itu jelas ya bahwa dikawini umur sekian ya, kemudian hidup bersama ya secara sekian. Tapi Bang Ali tadi pun itu menolak itu. Gitu loh. Jadi yang menolak hadis itu bukan orang Kristen, sesama Muslim sendiri mereka menolak. Ya, satu bilang tidak sahih, yang satu bilang sahih, tergantung siapa gitu loh. Makanya seperti saya kutip tadi ya, Muhammad di dalam hadis itu dibilangin tidak keluar dari mulutnya itu kecuali kebenaran. Itu diucapkannya bukan sembarang ngomong, tapi dia bilang itu demi Allah, zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar darinya kecuali kebenaran. Dan itu didukung oleh ayat Quran itu, wa ma yantiqu anil hawa wa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi dari wahyu.
Tapi yang menjadi pertanyaan begini, di hadis juga dibilang bahwa Muhammad itu salah. Gara-gara dia ke Madinah, ada petani kurma sedang menyerbuk begitu, dia bilang, Muhammad bilang begini, apa yang mereka perbuat itu tidak ada gunanya. Setelah dituruti omongan Muhammad itu, mereka gagal panen. Gitu loh. Jadi omongan yang dibilang tidak keluar dari mulut Muhammad itu kecuali kebenaran mengakibatkan petani gagal panen. Yang dikatakan Quran tidak keluar darinya berdasarkan hawa nafsunya mengakibatkan petani gagal panen. Gara-gara mengikuti perkataan Muhammad. Makanya saya bilang, semakin saya membaca hadis di sini Pak Bang Ali dan Wabi, saya semakin saya bingung gitu loh. Saya mau bertanya sama kalian di sini. Saya serahkan sama abang saya Bang Herben. Silakan Bang Herben. Iya. Tapi kalau untuk tentang Alkitab ya bro, tadi kan 15 tahun sampai kepala botak. Saya pikir mungkin bro bukan karena baca Alkitab kepala botak, tapi karena mikirin utang banyak gitu kali. Tapi apa-apa lah. Sore bro, gua orang kaya bro. Lu bisa gua beli, berapa? Okay. Jual. Oke lah ya. Bentar, Fadol. Terus, Jangan ngomong kayak gitu bro. Iya, iya bro. Lu jangan ngomong kayak gitu, jangan ngomong gua baca utang itu, lu nyampur pribadi gua. Iya, mungkin ngitung utang orang sama kamu karena kaya toh. Jadi orang yang punya utang sama kamu. Lanjut. Kalau gua orang ngutang sama gua ikhlasin. Ya. Oh ya bagus. Berarti jadi gua mikirin pada orang botak kepala gua ini. Bro Erben dan Bro Wahabi, tenang dulu, kita lanjut. Silakan ya. Bro Erben. Oke ya, jadi kalau di dalam Alkitab itu, bahkan di zaman Musa, yang dikategorikan orang dewasa itu usia 20 tahun ke atas. Beberapa hari lalu saya pernah diskusi dengan Sinandar, dia justru menunjukkan data bahwa yang dikatakan dewasa itu untuk orang Yahudi itu 18 tahun. Jadi kalau ada yang mengatakan 3 tahun, yaitu orang-orang yang hidup di abad 20 dan mereka memang antikristus. Sehingga mereka ingin merusak orang Yahudi dan lebih lagi merusak ajaran gereja. Kalau masalah Injil, mengapa Matius, Markus, Lukas, Yohanes berbeda dalam penulisan? Karena memang yang menulis berbeda, di tempat yang berbeda, waktu yang berbeda, dan visinya, mereka penekanan visi berita itu berbeda, wajar. Justru saya semakin meragukan kalau ibaratnya Injil itu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes semuanya sama, titik komanya sama, bunyinya sama. Bagi saya itu justru sudah direkayasa. Karena di dalam ilmu berpikir saya, sesuatu yang titik komanya sama itu berarti fotokopi jiplakan. Dan buat apa jadi 4 kitab Injil kalau udah sama semua? Justru karena berbeda itulah membuktikan berita itu benar. Sama kalau di persidangan, kalau ada saksi 4 memberitakan berita sama esensinya dengan kalimat yang berbeda, itu menegaskan berita itu benar. Tapi kalau titik koma dari kesaksian itu sama semua, yaitu keluk-keluk. Oke, maaf, habis. Oke, sekali, antum moderator sekali. Oke, kita sudah mendengar pandangan dari dua perwakilan Kristen pada siang ini, saudara-saudara. Sekarang kita ingin mendengarkan bagaimana tanggapan dari pihak Muslim diwakili oleh Habib Nahnu dan Syuaib. Kita berikan waktu 5 menit. Siap dulu, aneh lagi anu nih. Kita bagi 2 ya, waktunya Bib ya, 5 menit ya. Fadhal Habib. Bisa duluan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi edisi Dabutar ini ya, dia mengaku belajar Islam 10 tahun gitu kan. Nah, saya juga curiga jangan-jangan edis ini bukan baca Quran sama baca hadis, yang dia baca itu majalah Operet Bobo. Begitu kawan-kawan, ya. Karena kalau misalkan belajar Islam 10 tahun otomatis nggak kayak gini logikanya. Begitu. Dan juga terkait dengan pernikahannya Rasulullah. Karena kita harus maklumin karena Kristen ini kan di luar Semitik. Munculnya di Antioquia, kitabnya berbahasa Yunani. Berarti mereka jauh dari tradisi bangsa Semitik. Karena terkait dengan perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang dimana terpaut usia yang begitu jauh, itu dalam ranah tradisi bangsa Semitik, itu merupakan hal yang lumrah. Begitu kira-kira. Kalau misalkan mereka protes terkait dengan hal itu ya wajar-wajar saja. Kita sebagai bangsa Semitik nggak kaget. Karena apa? Karena mereka di luar garis bangsa Semitik. Sedangkan kita dengan Yahudi antara hingga hari ini aman-aman saja. Yang bila mana kalau misalkan laki-laki umurnya 30 tahun nikahnya sama perempuan 25 tahun, itu bagi mereka wajar-wajar saja, bukan hal yang aneh. Kenapa Kristen ini protes? Ya karena mereka di luar garis tradisi bangsa Semitik. Jadi kita selaku umat Islam dan Judaism terkait dengan hal ini, kita aman-aman aja. Itu merupakan hal yang lumrah bagi kami. Begitu kira-kira. Silakan lanjut, Bang Nahnu. Ya. Kalau si apa tadi itu namanya itu si Edis belajar aduh apa namanya tadi ketawa gua baca hadis 10 tahun terus hadis yang kamu baca terjemahan itu bukan namanya belajar Islam, kamu nggak jauh beda sama orang dungu
ya, lagi baca buku bubu ya. Kan sudah saya bilang ya, orang yang mempelajari Islam itu harus melalui syarat ya, apalagi belajar hadis 10 tahun. Jauh Bang, jauh dari kebenaran ya, maka justru dusta itu ya. Ilmu hadis itu Bang satu ya, apabila ditemukan riwayat yang berbeda-beda, itu dua, satu wajib digabungkan maknanya, disimpulkan maknanya, yang kedua wajib ditakwil untuk kepada Rasulullah SAW dan kepada Tuhan. Jadi itulah metodologi ya. Setiap sesuatu itu ada metodologinya. Jadi kalau sampean jauh daripada metodologi, ya berarti Anda tuh stres, offset otaknya dalam mempelajari masalah Al-Quran dan hadis ya. Ya, jadi jangan coba-coba ngaku sama orang Islam, apalagi yang udah pernah ngaji, yang punya alumni ponpes, alumni pesantren, paham kitab bahasa Arab, terus sampai ngomong begitu. Jangankan sama kepala, sama pantat orang tak percaya Bang. Makasih Bang. Oke. Ustaz Ali? Oke. Su'aib, ada tambahan Su'aib? Ada waktu ini? Enggak, itu aja cukup aja, cukup. Oke. Kambing jauh, mirap. Ya. Ya? Ayo, Bro Edis. Bro Edis? Halo? Iya, silakan. Halo? Ya, jadi seperti biasa ya, seperti saya bilang, ini udah tidak ada yang menarik. Kenapa? Karena sama sekali tidak ditanggapi ya, malah berbicara mengenai Kristen itu dari ini yang nggak ada kaitannya dengan topik ya. Tadi ini kan kalau jelas kita bicara itu kan kalian lagi ngomongin hadis yang kalian kritik sendiri gitu loh. Kalian itu sedang berbicara tentang hadis kalian yang sedang kalian kritik sendiri, yang satu tidak percaya dan yang satu percaya. Tapi kenapa malah membahas Kristen tidak semitik dan lain sebagainya gitu loh. Kristen itu sama sekali nggak pernah nyebut-nyebut Islam loh, nggak butuh gitu loh. Ya, beda dengan kalian. Kalau kalian nyebut-nyebut ini, kitab ini, nama-nama nabi itu disebut-sebut gitu. Yang kami nggak pernah sama sekali mengakui ini kalian. Kembali ke tema ya. Dibilang tadi, inilah kalau belajar hadis dari terjemahan. Saya mikir gini, apakah Anda menganggap orang-orang yang telah mendedikasikan waktunya, menghabiskan waktunya untuk menerjemahkan hadis ke dalam bahasa Indonesia itu sebagai orang-orang terkutuk, sebagai orang-orang bodoh? Apakah tega kamu bilang begitu, orang-orang itu sudah menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Ya, kalaupun di dalam itu terjemahannya salah, tolong tunjukkan gitu loh. Tadi kan saya sudah bilang sama kamu, Muhammad itu ngomong tidak pernah keluar dari mulutnya itu kecuali kebenaran. Jadi semua yang keluar dari mulut Muhammad itu benar. Gitu loh. Kalau kamu percaya itu, masalahnya kan kamu sendiri sedang mempermasalahkan hadis. Gitu loh. Kalau memang apa yang keluar dari mulut Muhammad itu benar, kenapa Muhammad ditegur sama Allah? Kalau memang apa yang diucapkan Muhammad itu tidak berdasarkan hawa nafsu, melainkan wahyu, bagaimana mungkin wahyu yang diucapkan Muhammad ditegur sama Allah? Oh, Muhammad kan ditegur itu dalam At-Tahrim ayat 1 itu. Mengapa kamu mengharamkan yang dihalalkan Allah? Kan ditegur. Kamu pasti bilang nanti, oh itu masalah madu, satu bilang masalah Maria Kiptia, satu bilang, ya kalian sendiri yang beda-beda pendapat kan. Saya cuma mau bilang begini, setiap satu kata yang kalian ucapkan itu selalu menimbulkan setidak-tidaknya 3 masalah, gitu loh. Ya kan, kalian bilang, oh ini buku tidak ada keraguan padanya, nyatanya kalian semua bertentangan, beda pendapat satu sama lain. Itu kan bukti bahwa ada keraguan di dalamnya. Tidak mungkin kalau nggak ada keraguan di dalamnya kalian bingung. Yang satu bilang mazhab ini, satu bilang ini, satu bilang itu. Gitu loh. Jadi saya lihat udah tidak ada yang menarik di sini. Saya lihat dua kompetisi di sini, dua panelis di sini dari Muslim kayaknya nggak menyinggung sama sekali. Jadi mungkin saya serahkan saja sama Bang Erben seterusnya. Silakan Bang Erben, saya permisi dulu. Selamat pagi. Di atas saja, tenang. Aduh, gimana sih? Jadi gini kawan-kawan ya, kalau berbicara tentang perkawinan dini di dalam ajaran Kristen, di dalam data-data sejak abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat, sampai abad kelima, ketujuh, nggak ada sampai abad kelima, nggak ada perkawinan dini. Cuman, kalau catatan-catatan orang-orang Yahudi yang kolok-kolok, yang ada di abad 19-20, dan keyahudian mereka masih dipertanyakan tidak jelas, itu kan tidak menjadi acuan. Karena di dalam iman Kristen, Yesus lebih Yahudi daripada mereka. Paulus lebih Yahudi daripada mereka. Petrus lebih Yahudi daripada mereka. Yohanes lebih Yahudi daripada mereka semua. Karena mereka ada di dalam peristiwa sejarah. Tetapi tidak pernah ada perkawinan seperti itu. Itu. Baru satu lagi gini contoh kalau bicara hadis ya. Aku pernah baca di hadis Sahih Muslim 41. Rupanya sahadat Muslim itu panjang. Mengakui Allah, Muhammad dan Isa. Bahkan ketika saya baca Isa itu adalah kalam Allah dan ruh dari Allah yang ditaruh pada Maryam. Sedangkan kalau untuk Muhammad, dia hanya rasul.
Tapi kalau Isa disebut Rasul, utusan, kalimah, dan ruh dari Allah. Tetapi data-data ini sarang diperdengarkan oleh orang Muslim, bahkan kalimat syahadat itu jadi dipendekkan. Nah, di sini menjadi pergumulan dari teman-teman Muslim tentang hadis. Tapi hadisnya sudah pergi. Kalau bicara hadis, kalian lebih menjelaskan. Aku bertanya saja. Kalau bicara Alkitab, saya siap untuk menjelaskan berdasarkan Alkitab. Itu aja. Terima kasih kawan-kawan semua. Oh, masih ada beberapa detik. Oke, thank you. Oke, terima kasih Bro Erben. Ini bentar, sebelum dilanjutin kita cari satu lagi. Jangan sendiri Erben, nggak enak lah masa ini dikeroyok. Baru 2 sesi sudah turun, nggak gentle seperti itu. Ayo kita bahas lagi nih. Baru mukadimah tadi, belum masuk ke isi, sudah merasa. Bro Erben, ada teman nggak Bro Erben? Itu aku aja. Majid naikin, Majid jadi temannya Erben tuh. Beb. Saya lagi di jalan, mau berangkat. Ya, mau jalan. Saya izin dulu ya. Siap, Beb. Ini bukannya lari dari diskusi, karena biar seri aja dua-dua, sebab saya kalau lintas agama saya belum cukup umur, itu belum balik ya. Tapi tadi Pak Habib ini kan udah baca Alkitab selama 15 tahun. Tapi dari penyampaiannya Bapak tadi itu, menurut saya Bapak bukan baca Alkitab 15 tahun. Tapi mungkin Bapak di dalam mimpi bacanya. Oh, bukan dalam mimpi abang botak. Saya baca dengan mata kepala. Cuman karena saya saking nggak sukanya sama Injil, saya campak ke WC bang. Jadi saya lupa sekarang. Oh, jadi lupa ya? Oke. Berarti kamu tidak membaca pakai mata. Mungkin mata kaki Pak. Bang, kalau nggak pakai mata mana mungkin aku lempar ke WC bang? Iya, itu namanya nggak membaca. Kalau dilempar ke WC, yang melempar ke WC itu berarti baca pakai mata kaki. Udah Oke Pak Habib, aku mau uji dulu Pak Habib. Pak Habib, bisa nggak Pak Habib itu buktikan secara historis bahwa Maryam itu adalah saudara Harun, anaknya Imran? Coba, ini aja. Sejarah mana di dalam Israel yang punya catatan bahwa Imran punya anak namanya Maryam dan Harun? Boleh nggak? Bang, gini aja sekarang. Abang, kutanya, bisa bahasa asli Injil nggak? Jadi gini Pak Habib. Nggak, aku tanya dulu, Abang bisa. Iya, bentar, saya jawab. Nggak, bisa nggak? Nabi Muhammad saja tidak tahu bahasa asli. Iya, lagi di perjalanan Nabi Muhammad saja, dengar dulu dong. Nabi Muhammad tidak bisa bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Muhammad, Abang botak. Ya udah, artinya kalau Abang mau diskusi, saya sama aja. Abang botak, gitu Bang. Saya malas ngelayanin Abang botak. Ini saya lagi di jalan Abang botak. Kalau masalah bahasa, baru ente kagak ngerti, Beb. Turunin ini bocah begini. Aneh nggak senang kalau gaya ente begitu. Orang jelasin bocah. Nggak bisa apa-apa. Kalau nggak ada yang bisa bahasa Ibrani dan Yunani, Nabi Muhammad juga setahu saya bisa bahasa Ibrani dan Yunani. Halo, anak baru datang dari Hammam. Dalam diskusi. Turunin aja ini botak. Orang ngerti. Iya. Ini bocah orang ngerti diskusi. Bukan, jangan tanya bahasa. Bahkan kalau kutanya nanti sama Guru, dengar dulu sebentar. Bahkan nanti kalau kutanya sama kamu, ada sebagian besar Muslim mengatakan bahwa bagi Bro Erben, bentar ya Bro tulis. Bro Erben gini Bro Erben nanti apa habis Isya, Bro Erben ke sini. Ini Wahabi 318 ini mau keluar lagi perjalanan. Nanti malam habis Isya ada Metatron. Kau masuk lagi ya Bro Erben. Sama Metatron nanti. Save. Terima kasih kawan-kawan semua ya. Saya keluar dulu. Oke, siap. Makasih Bro Erben. Aku izin turun ya. Siap. Saya turun dulu. Mau kemana? Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana respon teman-teman? Saya percaya teman-teman telah mendapatkan poin-poin yang begitu luar biasa. Poin-poin yang dapat mengembangkan wawasan, poin-poin yang dapat memberikan kita kekuatan untuk memberi hak jawab itu. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ini menjadi penting bahwa apa yang tertulis di Alkitab tidak sama dengan apa yang tertulis di Al-Quran, khususnya yang vital mengenai Yesus Kristus. Sampai di sini paham? Jadi mari kita belajar sungguh-sungguh. Berbeda bukan berarti harus berpisah, berbeda untuk menghormati. Kalau kamu tidak yakin dengan keyakinanmu, berdoa sungguh-sungguh, tanya Tuhan sungguh-sungguh, dan lihat bahwa ada satu pribadi yang sangat mengasihi seluruh umat manusia, bukan hanya Kristen, seluruh umat manusia, yaitu Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa mendukung saya dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.